Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Semeton umat Hindu Sedharma. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ketut Gede Wijanaya Arimbaul dengan NIM 20130711035 dari Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi S1 Pendidikan IPA. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah dharma wacana yang berjudul Susila dalam ajaran agama Hindu terkait dengan filsafat Tatuam Asi dan hukum karma. Semeton umat Hindu Sedharma. Sebelumnya saya akan paparkan terlebih dahulu mengenai apa itu susila. Baik, jadi susila berasal dari dua kata, yaitu dari kata su dan sila, di mana su adalah awalan yang berarti baik, sangat baik, mulia dan indah. Sedangkan sila yang artinya tingkah laku atau kelakuan. Nah, jadi bila digabungkan, susila diartikan sebagai tingkah laku atau kelakuan yang baik yang harus menjadi pedoman bagi hidup bagi manusia. Mengingat bahwa manusia merupakan makhluk yang individu dan juga makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai kemauan dan kehendak yang mendorong ia untuk berbuat atau bertindak. Perbuatan yang baik atau susila yang selaras dengan ajaran agama atau dharma adalah cerminan dari manusia yang bersusila. Manusia susila adalah manusia yang memiliki budi pekerti yang tinggi yang bisa diterima oleh lingkungan di mana orang itu berada. Demi tegaknya kebenaran dan keadilan di dunia, manusia yang bersusila atau bertingkah laku yang baik sangat diharapkan. Manusia yang bersusila adalah penyelamat dunia atau tribhuwana dengan segala macam isinya. Dan apapun yang dilakukan oleh orang susila tentu saja akan tercapai. Nah, mengapa demikian? Sebab Ida Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menyertainya, dan orang-orang di sekitarnya akan selalu hormat dan menghargainya. Andaikan saja kalau di dunia ini tidak ada orang yang susila, maka tentu dunia ini akan hancur dilanda oleh kedursilaan atau kejahatan. Nah, oleh karena sebab itu, susila merupakan alat untuk menjaga dharma. Semeton umat Hindu Sedharma, pada hakikatnya hanya dari adanya pikiran yang benar juga akan menimbulkan perkataan yang benar, sehingga dapat mewujudkan perbuatan yang benar pula. Dengan ungkapan lain, merupakan bentuk dari bersatunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, memahami beberapa ajaran agama Hindu yang berhubungan dengan susila sangat baik untuk dilakukan. Dan ada banyak sekali pelajaran agama Hindu yang berhubungan dengan pemahaman susila, di antara lainnya adalah Tatuam Asi. Filsafat Tatuam Asi berasal dari kata tat, tuam, dan asi, di mana kata tat itu berarti itu, tuam berarti kamu, dan asi yang berarti adalah. Nah, jadi bila diartikan, Tatuam Asi itu adalah kamu. Kata itu pula dapat diartikan sebagai dia, sehingga Tatuam Asi dapat bermakna dia adalah kamu. Nah, jika dilihat dari atma atau jiwanya, maka Tatuam Asi ini dapat diartikan sebagai jiwa orang itu adalah jiwa kamu. Jadi, atma orang ini dan atma orang itu adalah sama,
Sebenarnya Atma itu memang sama karena bersumber dari percikan sinar suci ide Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, semua manusia sebenarnya memang bersaudara. Dalam filsafat Hindu dijelaskan bahwa Tatwam Asi adalah ajaran kesusilaan yang tanpa batas, yang identik dengan peri kemanusiaan dan Pancasila. Bila kita cermati secara sungguh-sungguh, itu merupakan realisasi ajaran Tatwam Asi yang terdapat dalam kitab suci Weda. Dengan demikian, memahami dan mengerti serta mengamalkan Pancasila berarti telah melaksanakan ajaran Weda. Karena maksud yang terkandung di dalam ajaran Tatwam Asi itu ialah kamu, saya, adalah aku, dan semua makhluk hidup adalah sama. Sehingga bila kita saling tolong-menolong antara orang lain, juga termasuk menolong diri kita sendiri. Tatwam Asi adalah ajaran moral yang bernafaskan ajaran agama Hindu dalam wujud nyata atau real. Nah, dari ajaran ini dapat kita cermati dalam kehidupan dan perilaku keseharian dari umat manusia. Sepengetahuan umat sedharma, selain filsafat Tatwam Asi, terdapat juga ajaran susila lainnya seperti Subha Karma dan Asubha Karma, di mana Subha Karma artinya perbuatan baik dan Asubha Karma merupakan perbuatan yang buruk. Kepercayaan bahwa perbuatan yang baik atau Subha Karma akan membawa hasil yang baik pula, dan begitu sebaliknya, perbuatan yang buruk atau Asubha Karma juga akan membawa hasil yang buruk. Jadi, seseorang yang berbuat baik maupun buruk pasti akan menerima hasil perbuatannya nanti. Karma pala memberi keyakinan kepada kita untuk mengarahkan segala tingkah laku kita agar selalu berdasarkan pada etika dan cara yang baik guna menggapai cita-cita yang luhur dan selalu menghindari jalan dan tujuan yang buruk. Perbuatan yang tidak baik atau Asubha Karma adalah segala tingkah laku yang tidak baik yang selalu menyimpang dengan Subha Karma atau perbuatan baik. Asubha Karma atau perbuatan tidak baik ini merupakan sumber dari kedursilaan, yaitu segala bentuk dan macam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Dharma atau susila, dan selalu cenderung mengarahkan orang untuk berbuat kejahatan. Semua jenis perbuatan yang tergolong dalam Asubha Karma merupakan larangan-larangan yang harus dihindari dalam kehidupan ini. Hal itu karena perbuatan ini atau perbuatan Asubha Karma ini menyebabkan manusia berdosa dan hidup menderita. Asubha Karma dalam ajaran agama Hindu terdiri dari Trimala, Catur Pataka, Panca Bahaya Tusti, Panca Waparayaya, Sadripu, Sadatatayi, Sabda Timira, dan Dasa Mala. Nah, pada hakikatnya susila patut kita laksanakan dengan melakukan ajaran agama Hindu yang berkaitan dengan susila. Nah, seperti contohnya yaitu filsafat Tatwam Asi, Subha Karma, dan menghindari perbuatan Asubha Karma. Selanjutnya, pahala dari karma itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada Sancita Karma Pala, yaitu perbuatan atau kepala dalam kehidupan terdahulu yang belum masih habis dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan kita sekarang. Yang kedua, ada Pralabdha Karma Pala, yaitu dari perbuatan kita pada kehidupan ini tanpa ada sisanya lagi. Dan yang ketiga, ada Kriyamana Karma Pala, yaitu karma pala, pahala perbuatan yang tidak dapat dinikmati pada saat berbuat
saat ini sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Dengan pengertian 3 macam karma pala itu, maka sudah jelas cepat atau lambat dalam kehidupan sekarang atau nanti, segala dari perbuatan itu pasti diterima karena sudah merupakan hukum karma. Karma pala mengantarkan roh atau atma masuk surga ataupun neraka. Bila dalam kehidupannya selalu berbuat baik, maka pahala yang didapat adalah surga. Sebaliknya, bila hidup itu selalu berkarma yang buruk, maka hukuman atau hasil perbuatannya akan mendapatkan neraka. Baik, jadi demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan akhir kata saya tutup dengan paramesa. Om Santi Santi Santi.